Halo semuanya, jumpa lagi dalam Diskominfo Menyapa bersama saya Tasya sebagai host. Di saat ini kita akan berbincang-bincang tentang pentingnya kegiatan prakerin. Sudah hadir bersama saya di studio ini narasumber dari SMK Negeri 2 Maluku Barat Daya, Ibu B.A. Dahaklori, sebagai guru pembimbing prakerin yang biasanya kita sapa Ibu Ona. Ibu Ona, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Iya. Beliau juga ditemani oleh salah satu siswa prakerin, Adik Christine Loine, yang biasanya kita sapa Itin. Halo Itin, apa kabar? Puji Tuhan, baik, Kak. Ya. Kita langsung saja. Ya, dalam program ini saya bersama dengan pemirsa ingin tahu dari kedua narasumber kami kira-kira apa itu yang dimaksud dengan prakerin dan sejak kapan prakerin itu sendiri ada di SMK Negeri 2 Kabupaten Maluku Barat Daya. Boleh Ibu menjelaskannya? Baik, terima kasih Kak untuk waktunya. Saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan apa itu prakerin dan kemudian prakerin itu kira-kira dimulai sejak kapan. Ya, prakerin itu sendiri merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan profesional yang mana pendidikan yang mereka dapatkan, siswa-siswi dapatkan itu di sekolah dan pada dunia kerja mereka boleh menerapkan itu. Ilmu yang mereka dapat, mereka boleh terapkan itu pada dunia kerja. Sedangkan untuk prakerin itu kira-kira mulai sejak kapan? Kegiatan prakerin itu dia sudah mulai sejak berdirinya sekolah SMK Negeri 2 Maluku Barat Daya. Kira-kira itu kapan Bu? Ya, jadi SMK Negeri 2 Maluku Barat Daya itu sendiri berdiri pada tahun 2001, ya, yang didirikan oleh Bapak Pendeta Yamrex Amos, ya. Bapak Pendeta Yamrex Amos, dan kemudian pada tahun 2004 sekolah SMK Negeri 2 itu diresmikan menjadi sekolah negeri. Awalnya namanya itu SMK jadi dikenal SMK Ina Hoiriwa. Sekolah SMK Negeri 2 itu lebih dikenal dengan nama SMK Ina Hoiriwa karena memang pendirinya memberikan nama tersebut dari awal sejak berdirinya SMK Negeri 2 itu. Jadi setelah berdirinya sekolah tersebut 2001 itu, kegiatan prakerin sudah jalan mulai sejak tahun itu. Lihat baik itu saja kan? Mungkin tadi disebutkan satu kata yang mungkin Beta dan juga pemirsa mungkin penasaran ya. Ina Hoiriwa itu kira-kira itu bahasa apa dan artinya apa? Ina Hoiriwa sebenarnya juga Beta sendiri anak asli daerah dari Kisar ya. Jadi SMK Negeri 2 itu berlokasinya di Pulau Kisar. Mungkin ada yang bertanya-tanya sekarang SMK Negeri 2 itu yang mana, tempatnya di mana? SMK Negeri 2 itu ada di Kisar, lokasinya di Yauru. Jadi SMK Ina Hoiriwa kurang lebih pengertiannya itu air susu ibu, air susu mama. Iya. Yang saya tahu itu seperti itu. Oke. Selanjutnya ketika anak-anak melakukan prakerin itu sebenarnya itu dia punya tujuannya untuk apa Ibu kalau boleh tahu? Iya, jadi seperti yang tadi awalnya saya sudah jelaskan bahwa prakerin itu sebenarnya pendidikan profesional, artinya pendidikan, pengetahuan dan keterampilan yang selama ini siswa dapatkan di sekolah, setelah sampai di dunia kerja mereka salurkan itu, dan mungkin lewat prakerin juga mereka lebih banyak mengetahui bagaimana dunia kerja itu seperti apa, kemudian disiplinnya seperti apa, kemudian arah kerjanya itu seperti apa. Memang pendidikan yang di sekolah kita dapatkan mungkin pada dunia kerja tidak semuanya ada di dunia kerja, tapi intinya bagaimana mereka harus bagaimana ya mereka harus beradaptasi dengan dunia kerja itu sendiri. Terima kasih Bu. Mungkin selanjutnya
yang pengen beta dan juga pemirsa tahu dari Ibu, ketika Ibu ditugaskan untuk menjadi guru pembimbing, untuk mewakili dari SMK Negeri 2 datang ke pulau ini atau pulau Moa yang berbeda dari Pulau Kisar untuk membawa anak-anak, apakah Ibu guru punya peran atau Ibu guru punya tugas, bahkan Ibu guru punya pengalaman apa saja yang bisa Ibu guru bagikan untuk kita sama-sama tahu di saat ini? Ya, baik. Jadi sebenarnya tugas pembimbing itu sendiri, yang pertama itu dia membimbing siswa selama kegiatan prakiring berlangsung. Artinya jika ada masalah-masalah yang terjadi di kantor, ya guru pembimbing itu punya fungsi untuk membimbing, membina agar sesuai dengan koridor di instansi tersebut. Kemudian juga tugas dari pembimbing itu sendiri itu memberikan teguran kepada siswa-siswi. Yang tadi Beta bilang, saya sudah jelaskan bahwa jika mereka ada buat kesalahan, ya tugas pembimbing harus membimbing mereka. Kemudian tugas-tugas yang diberikan kepada mereka juga, kalaupun mereka tidak tahu, tugas kami sebagai pembimbing kita mengarahkan. Kalau misalnya ada siswa yang, kalau misalnya Ibu guru bicara lalu dorong sing dengar, itu mesti Ibu guru apakan dong? Ibu guru marah atau Ibu guru pukul kah, bagaimana? Kalau untuk saya sendiri, biasanya ditegur 1-2 kali, kalau memang tidak dengar lagi, ya saya pukul. Tapi setelah pukul bukan berarti langsung lepas siswa seperti itu, tapi harus kasih pembinaan agar ya mereka mesti sadar kan, memang bukan pukul lalu selesai siswa itu pergi, bukan. Harus setelah pukul, ya kita sebagai guru, kita sebagai guru harus memberikan pembinaan kepada siswa tersebut. Oke, kembali kami bertanya kepada Itin sebagai siswa prakiring sendiri. Yang ingin kami tanyakan, Itin, apakah Itin punya peran dan Itin punya tugas sebagai Itin sebagai siswa prakiring? Apa itu Itin punya tugas dan peran? Baik, terima kasih Kak Tasya. Di sini ditanya peran dan tugas siswa yang melaksanakan prakiring. Nah, peran dan tugas kita sebagai siswa prakiring yang pertama yaitu belajar dan mengamati. Ketong datang di tempat prakiring, ketong bisa belajar dan ketong bisa mengamati bagaimana cara bekerja yang nyata. Dan yang kedua, ketong melaksanakan tugas. Nah, di tempat prakiring, ketong pasti disuruh melakukan tugas dan tanggung jawab. Selanjutnya membuat laporan. Ketong sebagai siswa prakiring diharuskan setelah prakiring, di akhir prakiring membuat laporan yang dimana laporan ini berisi tentang kegiatan-kegiatan kerja yang dilakukan selama prakiring itu, dan yang terakhir mengikuti aturan. Ketong sebagai siswa prakiring wajib mengikuti aturan dan menghormati segala yang ada pada industri tersebut, contohnya cara berpakaian, jam masuk kerja, itu dan lain sebagainya. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih. Kembali lagi kami bertanya kepada Ibu Una. Ibu, di sini kami mau bertanya, apakah kegiatan prakiring ini siswanya ditempatkan hanya pada daerah Maluku Barat Daya ataukah di luar daerah Maluku Barat Daya? Dan kegiatan prakiring ini dilakukan selama berapa lama? Iya, baik Kak Tasya atas pertanyaannya. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Tasya. Jadi pembagian siswa prakiring ini mereka ditempatkan ada 3 tempat. Yang pertama ada di Kota Ambon sendiri, kemudian di Kota Tiakur, dan yang ketiga ada di Pulau Kisar. Kami ingat karena memang jumlah siswa yang turun prakiring berjumlah 108 siswa dan keterbatasan instansi yang ada di Pulau Kisar, makanya siswa-siswi kita harus keluarkan mereka untuk praktek pada instansi-instansi yang mana mereka bisa terbagi dan di sana mereka bisa bekerja. Karena kalau seandainya semuanya ditempatkan pada satu lokasi, contohnya di Kisar, di sana kan cuma beberapa instansi dan semuanya di situ. Bagaimana dibagi? Kalau 100 orang pasti di sana juga separuh dapat kerja, separuh tidak dapat kerja. Makanya kami harus keluarkan siswa untuk ditempatkan di beberapa lokasi
tempat prakerin agar mereka di sana dibagi supaya mereka kerja juga lebih efisien begitu. Ya. Oke, terima kasih. Kemudian masih ada lagi ya. Tadi pertanyaannya berapa lama? Ya, jadi prakerin ini dilaksanakan selama 3 bulan. Ya, 3 bulan. Oke. Selanjutnya yang ingin kami tanyakan kepada siswa prakerin, kira-kira apa saja yang boleh adik Itin dapatkan selama adik Itin praktek di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian? Oke, baik, terima kasih Kak Tasya. Yang telah saya dapat selaku siswa prakerin yaitu pengalaman kerja yang nyata. Di sekolah kan kita cuma hanya praktek, hanya belajar, tapi saat kita prakerin kita dapat kerja yang betul-betul nyata. Yang kedua itu menerapkan ilmu dan materi. Nah, di sekolah kita belajar praktek, dan setelah kita kita prakerin kita bisa menerapkan ilmu tersebut yang kita belajar selama di sekolah. Yang terakhir, kepercayaan diri. Prakerin membuat saya dapat percaya diri dalam segala sesuatu ketika melakukan prakerin. Kita lanjut, Peter dan juga pemirsa ingin tahu kira-kira dari Ibu Una, selama kurang lebih hampir 3 bulan ini mungkin ada kendala atau yang ketika Ibu Guru bawa anak-anak datang di kabupaten ini untuk melakukan prakerin, kira-kira apa saja yang menjadi kendala Ibu Guru? Kita dari Pulau Kisar harus menyeberang lautan juga, datang ke sini menggunakan transportasi laut ya. Dan yang kedua itu cuaca. Soal cuaca ya, kalau cuacanya bagus ya puji Tuhan kita turun di Kayu Watu, tapi kalau tidak harus dengan anak yang siswa yang banyak ini kita harus turun ke Muain. Tapi puji Tuhan tahun ini kita turun di Kayu Watu. Ada separuh dengan ada siswa sebagian dengan pesawat, ada sebagian dengan kapal laut ya. Ya. Selanjutnya mungkin ada harapan apa dari Ibu Guru untuk anak-anak prakerin, dan juga harapan apa dari Ibu Guru untuk instansi tempat anak-anak ini dorong praktek? Iya, baik. Harapan kami sebagai guru yang pertama sudah pasti kerjasama. Kerjasama yang kita sudah bangun selama ini, kami berharap agar kerjasama ini terus berlangsung, agar mungkin setiap tahunnya siswa-siswi dari SMK 2 Maluku Barat Daya boleh melakukan kegiatan prakerin di instansi Kabupaten Maluku Barat Daya. Di sini juga kami sebagai guru mau menyampaikan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. Kami atas nama pimpinan SMK Negeri 2 Maluku Barat Daya menyampaikan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah yang mana sudah boleh menerima siswa-siswi kami dalam melakukan kegiatan prakerin di beberapa instansi terkait, salah satunya Dinas Komunikasi dan Informatika. Dari sini juga saya mengharapkan agar ada kerjasama seterusnya untuk kedepannya. Kemudian mungkin ini di luar konteks ya Kakak Tasya, mungkin ini harapan kami ya dari sekolah, bahwa untuk di SMK Negeri 2 sendiri punya 3 jurusan. Yang pertama jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran, dan yang kedua akuntansi keuangan dan lembaga, dan yang ketiga itu teknik komputer dan jaringan. Bicara soal jaringan ini, kami di Pulau Kisar ya, jaringan ini kurang begitu bagus, jaringan sakit-sakit. Dari sini juga mungkin kami dari sekolah meminta agar kalau bisa dari Dinas Kominfo, kalau memang ada ke Kisar boleh sesering mungkin mampirlah di sekolah kami, karena di sana juga kami memang butuh yang namanya wifi. Di sana belum ada wifi di sekolah SMK Negeri 2 Maluku Barat Daya, apalagi sekarang semuanya serba harus teknologi. Kami butuh
internet dengan warga sekolah sekitar 300-an, ya 300 lebih. Ya, mungkin itu saja Kak Tasya. Terima kasih Bu. Selanjutnya bagi siswa Prakerin, apa harapan Aditin ke depan selaku siswa Prakerin, dan juga harapan bagi instansi di mana ITIN Prakerin, yaitu Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian. Oke, baik, terima kasih Kak Tasya. Iya. Harapan saya selaku siswa Prakerin yaitu saya lebih memahami lagi dengan baik bagaimana bekerja di dunia industri dengan baik. Dan yang kedua, peluang kerja. Harapan saya ketika lulus sekolah saya mendapat peluang kerja yang baik di semua industri. Dan yang ketiga, kesiapan kerja yang lebih baik. Dengan saya Prakerin, mungkin harapan saya dapat membantu. Yang ketiga yaitu kesiapan kerja yang lebih baik. Pengalaman kerja yang nyata yang diperoleh oleh saya mungkin dapat membantu saya merasa lebih siap dan percaya diri untuk memasuki dunia kerja. Mungkin itu saja. Lalu apa harapannya itu bagi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian? Harapan saya mungkin lebih maju lagi dari yang sekarang. Amin. Itu saja. Sekian dan terima kasih kami sampaikan. Semoga episode kali ini bisa bermanfaat bagi pemirsa dan juga bagi adik-adik semua yang di rumah yang ingin masuk dalam SMK Negeri 2 Kabupaten Maluku Barat Daya. Kami juga menyampaikan semangat yang tinggi bagi siswa-siswi yang sedang melaksanakan kegiatan Prakerin. Sehat dan sukses selalu. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Una dan juga adik Itin yang boleh ada dalam program Diskominfo Menyapa di saat ini, yang telah memberikan kami sedikit ilmu biar itu bermanfaat bagi ketemu semua. Terima kasih. Bye bye. Kalau